itu bisa dilakukan sebetulnya. Dan kemudian untuk muatan lokal ya, muatan lokal kita memang serahkan sepenuhnya kewenangannya kepada daerah, dan kita alokasikan waktunya 2 jam. Itu tujuannya agar daerah itu bisa mengatur. Kalau ada beberapa muatan lokal itu bisa di blok-blok. Hari ini bahasa atau mungkin beberapa muatan lokal itu bisa dibagi-bagi. Jadi tidak harus muatan lokal yang sama setiap semester. Jadi itu bisa. Kemudian muatan lokal itu juga bisa dibelajarkan, dikuatkan melalui mata pelajaran yang terkait, yang relevan, itu juga bisa. Jadi misalnya seni budaya, olahraga, seni budaya udah langsung aja, mau seni budaya apa yang ada di daerah itu, langsung saja ke situ dan mengangkat seni-seni yang ada di situ. Kemudian prakarya dan semuanya itu langsung aja dikaitkan dengan konteks-konteks atau konten lokal. Dan kita berharap semua mata pelajaran itu kontekstual, dikontekskan dengan keadaan di tempat itu. Dan kemudian yang penting daerah menyusun naskah akademiknya seperti apa gitu untuk meyakinkan bahwa ini penting. Kemudian aturan dan peraturan bupatinya supaya kita bisa mengacu, ini bisa dihargai jamnya. Ya, jadi itu guru yang mengaku bisa dihargai jamnya. Nah, kita sediakan waktu 2 jam. Kalau lebih dari 2 jam, silakan, itu keputusan daerah masing-masing. Tapi tanggung jawabnya untuk ketambahan jam yang ditambah itu kepada pemerintah daerah. Itu sebetulnya tidak ada larangan sebetulnya. Itu silakan, Bapak Ibu. Jadi, cuman kalau diwajibkan itu nanti semua anak mengikuti hal yang sama. Padahal mungkin potensi anak, minat anak berbeda-beda. Itu yang perlu mungkin itu saya lebih setuju kebudayaan duluan. Karena tanpa kebudayaan tidak ada pendidikan. Ya, pendidikan itu hanya bisa ada kalau ada kebudayaan, ada kesadaran tentang kemanusiaan, kesadaran tentang banyak hal, termasuk hasil imajinasi sekalipun. Dan oleh karena itu saya kira kalau pendidikan kehilangan spirit kebudayaan menurut teman saya, pendidikan akan mengalami ketimpangan ke depan. Terima kasih banyak Pak Edo untuk semangatnya menjawab banyak kata. Kemudian akhirnya saya memberikan kesimpulan di saat pemaknaan belajar itu belum selaras, disitulah masalahnya sebenarnya. Di saat kurikulum itu dimaknai sebagai content based gitu ya, mata pelajaran gitu ya. Sementara untuk kami di pegiat pendidikan alternatif, kami tidak melihatnya seperti itu gitu ya. Lalu kemudian melihat project based gitu sebagai tempelan dari pembelajaran konten. Kami tidak melihatnya seperti itu gitu. Bagaimana membuat pembelajaran yang berbasis project tadi itu sebagai pembelajaran inti gitu, yang tidak mengkotak-kotakan mata pelajaran, tapi menjadi sebuah kesatuan dari hal tersebut gitu. Lalu berikutnya adalah pemaknaan terhadap anak sebagai subjek gitu. Dari tadi kan saya mendengar banyak sekali pertanyaan-pertanyaan dan hal-hal baik yang sudah dilakukan gitu. Tapi pertanyaannya di mana keterlibatan anak? Kalau misalnya tadi pendidikan politik ditanyakan gitu ya, kalau untuk saya di pendidikan alternatif itu hal yang dibahas bersama anak gitu. Bicara demokrasi gitu ya, itu hal yang dibahas bersama anak gitu. Nah itu mungkin hal-hal yang perlu untuk diselaraskan supaya kita sah benar gitu ya. Lalu berikutnya terkait dengan peran guru gitu ya. Apa iya betul seniman dipaksa harus masuk kelas gitu ya? Kalau saya percaya bahwa KHD mengatakan setiap orang itu guru, setiap tempat itu sekolah gitu ya. Yang perlu itu kan, saya malah khawatir kalau seniman masuk sekolah, masuk guru, jadi guru gitu. Karena seniman itu punya bidang keilmuannya masing-masing. Bagaimana memfasilitasi anak yang nggak selaras dengan kalau bahasanya kompetensi atau keilmuan yang dimiliki. Jadi saya setuju pada saat Bapak mengatakan mengidentifikasi siapa budayawan seniman yang ada di sekitar, itu yang dijadikan guru tanpa harus menjadikan seniman itu guru. Kayaknya seniman gak bisa jadi guru deh, benar gak sih? Bisa ya? Intinya begitu sih. Tapi itu kali ya, mungkin kita perlu lebih banyak ngobrol gitu untuk betul-betul mengatakan bahwa kita sah gitu. Dan kalau itu bisa sah betul ya berarti jadi
pengangguran dan indikatornya jelas. Tidak ada lagi pendidikan alternatif atau pendidikan progresif di luar jalur yang mainstream. Mungkin itu saja. Oleh murid dan guru yang berproses dengan presisi. Nah, saya ingin menceritakan setidaknya 2 saja pengalaman 2 murid yang berpresisi. Kita pakai istilah berpresisi aja ya, supaya lebih mudah dipahami. Satu namanya Virginia, dia dari Ambon, SMP Negeri 1 waktu itu kelas 2, sekarang dia SMA kelas 1.